karena yang kita peroleh nanti pengurangan antara batas atas dan batas bawah. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat ke contoh. Nah, keterangan A disebut batas bawah, B batas atas, Fx ada fungsi hasil integral ya F besar ya. Fa ini adalah batas Fa adalah batas nilai fungsi fx untuk x sama dengan h, Fb nilai fungsi fx untuk x sama dengan b. Jadi kita nanti untuk jelasnya kita lihat ke contoh. Nah, sebelum kita ke contoh, kita langsung kombinasikan penerapan atau perhitungan integralnya dengan menggunakan sifat-sifat yang berlaku pada integral tertentu. Misalnya kita memiliki konstanta A, B, C, dan K bilangan real. Kita memiliki fungsi fx dan gx merupakan fungsi yang ditentukan integralnya. Maka integral fx dx dengan batas bawah sama batas atasnya sama, AA itu sama dengan 0. Ya. Yang kedua, suatu fungsi fx dx dengan batas bawah A, batas atas B itu senilai dengan negatif dari integral fungsi tersebut, fungsi fx dx dengan batas atas dan batas bawahnya kita tukar, kita change. Maka hasilnya ada negatif dari fungsi awalnya. Gitu ya. Nah, ini yang ketiga ya. Integral kita melibatkan suatu perkalian konstanta dengan fungsi ya. Maka karena konstanta tidak mengandung x, kita bisa tarik keluar ya, sama kayak sifat tak tentu kemarin. Ini juga sama, sifat keempat juga sama dengan sifat tak tentu. Nah, sifat kelima ini memenuhi bahwa ada pada integral fungsi fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B itu kita bisa memperoleh dengan cara penjumlahan fungsi fx itu dari batas A sampai C ditambah C ke B, batas integral dari fx dx dari C ke B, di mana C itu suatu nilai di antara A dan B gitu. Nah, contoh ini bisa kalian lihat di RKS, nanti Bapak sudah lampirkan. Oke, kita lihat ke contoh. Kita beranjak ke contoh. Nah, contoh yang pertama, tentukanlah integral 4x dx dari 1 sampai 2. Dari batas 1 sampai batas atas 2. Nah, penyelesaiannya adalah ingat, perlu diingat bahwa proses pengintegral itu tetap kembali pada konsep integral tak tentu, yaitu misalnya integral dari x pangkat n gitu ya, dx itu kan sama artinya dengan xn plus 1 per n plus 1 plus c gitu ya. Namun konsep c ini akan hilang karena adanya batas, tapi konsep integral ini akan tetap digunakan pada penerapan konsep integral tertentu ini. Konsep dasar integral tetap kita gunakan ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal ini. Nah, ini kita menggunakan sifat yang ketiga tadi ya. Nah, ini sifat ketiga, maka integral dari x adalah x kuadrat dibagi x ya. Ini kan pangkat 1 tambah 1, 2, terus 2-nya kita tarik menjadi pembagian, dikalikan 1/4 dari pangkatnya. Maka batas ini kita cantumkan di akhir dengan menuliskan tanda kurung, sehingga ini batas atas, ini batas bawahnya. Baru habis itu kita substitusikan batas atas sama batas bawahnya dengan selanjutnya dikurangkan 4. Nah, 2 x yang pertama, x yang ini kita ganti dengan 2, kita boleh 2 kuadrat per 2 dikurangi batas bawah. Ini kan ingat f b kurang f. Nah, ini integralnya kan x kuadrat per 2. Ini 4, ini 2, 1. Ini adalah fx ya.
sekarang fx ini x-nya kita ganti dengan batas atas sama batas bawah. Ini kan b, ini a ya. Nah, ganti x ini dengan b, yaitu dengan 2. X ini ganti dengan 2. Di sini terdapat 2. Lalu kurangkan dengan fa. Kita ganti x ini kembali dengan 1. Kita boleh seperti ini. Baru kita selesaikan 4 kali 2 kuadrat. 4/2 dikurangi 1 kuadrat 1/2. Sama dengan 4 kali 4 kurang 1, 3/2. Ini kita coret, sisa 2 kali 3 sama dengan 6. Seperti itu ya. Nah, kita lihat, coba kita selesaikan. Iya, betul ya, sama dengan 6. Oke, kita lihat contoh lagi. Nah, sekarang kalau kita akan melihat sifat yang kedua. Sifat kedua itu kan negatif dari fungsi fx-nya. Bahwa integral 4x dx itu sama dengan negatif dari batasnya kita change, kita tukar. Nah, kita boleh, ini 4, karena negatif kita keluarkan 4-nya, kita lakukan integral integral dari x adalah x kuadrat per 2. Ingat 2-nya dapat dari pangkatnya. Nah, batasnya atas 1, batas bawahnya 2. Nah, kita gantikan x dengan batas atas, lalu gantikan x dengan batas bawah. Jadinya setengah kurangi 2 kuadrat per 2. Kita boleh adalah min 3/2. Karena ini kan setengah kurangi 4/2. 3/2 negatif. Negatif kan negatif, hasilnya 6. Kembali sama ya. Nah, ingat sifat yang pertama bahwa dibilang f x dx ya. Fungsi fx dx dengan batas atas dan batas bawahnya sama, yaitu a. Dan ini kita boleh adalah 0. Nah, dari mana 0 ini? Bisa saja kita lihat seandainya di sini kita punya fungsi 2x di lah 2x dx ya, batas atasnya 1 dan 1. Kita boleh apa? Integral d2 dx. Ini kan 2 integral 1 x dx. Ini 2 kali x kuadrat per 2 dengan batas bawah 1 ini kita boleh kita selesaikan dulu atau di akhir juga tidak apa-apa. Oke, apa ulangi ya, sebenarnya sama saja tapi tidak apa-apa biar konsisten ya. Berarti ini 2 kali x kuadrat per 2 dengan batas 1 kan kita substitusikan, berarti 2 dikali 1 kuadrat per 2 dikurangi 1 kuadrat per 2. Nah, karena kan batas atasnya sama ya, sehingga kita substitusikan x ini dengan 1 sebagai batas atas dan kita ganti x ini dengan 1 sebagai batas bawah, sehingga setengah kurang setengah adalah 2 kali 0, sehingga 0. 2 kali 0 lah 0. Sehingga sifat ini terbukti bahwa apabila batas atas sama batas bawahnya sama, maka integral fungsi itu adalah sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya, yang kedua. Tentukan integral 2x min 3 kuadrat dx dari batas negatif 1 sampai 3. Nah, penyelesaiannya, langkah pertama ini tetap saat seperti kalian mengerjakan soal integral tak tentu kemarin ya. Kita uraikan dulu faktornya, kita uraikan pangkatnya ya, sehingga kita dapat 4x kuadrat min 4x plus 9 seperti ini. Lalu kita terapkan sifat yang ketiga dan sifat kelima. Sifat keempat ya. Kita uraikan dengan sifat keempat, ini juga sifat ketiga, konstanta yang dikeluarkan. Lalu kita integralkan x kuadrat
integral dx kuadrat adalah x pangkat 3/3 dengan batas atas dan batas atas